Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan penuh barokah ya, dan kita harus semangat terus untuk sampai nanti di puncaknya bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dengan ibadah yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Abu Asakananta. Kali ini temanya podcast nih sobat pemirsa. Dan kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu founder channel YouTube, bisa dikatakan terkenal juga sih. Tapi gimana nanti sepak terjangnya dan apa sih channel YouTube-nya? Langsung kita sapa aja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ulu? Alhamdulillah baik, Tad. Alhamdulillah. Kayaknya keringet dingin ini. Panas, Tad. Panas ya. Baik pemirsa, beliau adalah Mas Suluh dari channel KSTV. KSTV pemirsa. Apa sih KSTV itu? Kajian Semarang TV, Tad. Masya Allah, Kajian Semarang TV. Ini warga Semarang aja yang bisa nyimak apa seluruh warga Indonesia atau umat muslim seluruhnya? Seluruh, Tad. Seluruh. Cuman kan karena dulu begini di Semarang, kita kasih nama KSTV itu, Semarang TV. Oh, Masya Allah. Keren juga ya. Udah berapa lama Mas Suluh? Sudah dari 2019 atau 2018 kayaknya itu. Konsepnya? Konsepnya itu kita dulu waktu bikin itu kan dulu kan kita punya ustadz dan itu. Jadi kita ngaji tauhid itu kan ustadznya itu kan bersanad. Jadi saya ngaji ke Ustadz Didi, Ustadz Ismail, dan Ustadz Ismail, Ustadz Didi itu ngaji lagi ke seorang tokoh ustadz juga. Yeah. Nah cuman kalau kita waktu ngobrol-ngobrol gitu kan, dulu saya diajarin sama ustadz ini, cuman kita nggak pernah tahu itu loh, karena beliau sudah meninggal. Oh. Jadi wah kayak apa ya dulu kajiannya ya, maksudnya kita itu sekarang bisa ngaji kayak gini itu kan berarti ilmunya kan dulu mesti lebih hebat gak lagi gitu kan. Betul, nah, betul. Terus kayak apa ya, terus kita jadi punya ide kalau bagaimana kalau kita itu ustadz kita itu kita dokumentasikan. Jadi nanti semisal kalau sudah suatu waktu beliau sudah meninggal semua kan, masih ada dokumentasinya beliau gitu loh untuk ditonton nanti atau generasi setelah saya gitu kan. Masya Allah, idenya bagus juga pemirsa ya. Dan itu juga diikuti banyak sekali komunitas-komunitas dakwah sekarang. Iya. Mas Uluh, ya tentunya dalam rangka tadi tujuannya ingin mendapatkan ilmu yang hakiki ya. Iya, Ustaz. Ya salah satunya bersanad tadi, salah satu jalannya mungkin ini dalam menyelamatkan ilmu. Iya. Agar ilmu itu tidak terputus ya, dan kalau memang toh nanti terputus masih ada salinan-salinan yang mungkin memang tidak sempurna seluruh kajian ya. Iya. Tapi kajian-kajian yang ya kalau penting. Kalau ulama zaman dulu itu kan mereka kan bisa terkenal ilmunya bisa sampai ke kita kan itu kan karena mereka ada ini kan menulis kitab gitu kan. Iya. Nah, cuman kalau zaman sekarang itu kalau bukan ulama besar gitu kayaknya nulis kitab itu juga susah. Betul. Nah, jadi kita berpikirnya gitu, bagaimana caranya agar jadi nggak cuma ustadz kita juga, tapi ustadz di Semarang itu sampai ustadz kampung gitu. Nanti semisal beliau ceramahnya masuk ke kita kan nanti mungkin anak cucunya iki biyen mbahku kan gitu. Iya, karena memang sebagian besar kalau yang menulis kitab itu disebut mujtahid. Iya. Dan kita ini mukallid namanya. Iya. Gitu ya. Iya. Ya. Jadi sobat pemirsa ya, Masya Allah ya, luar biasa. Dan kita memang tidak bisa menandingi guru-guru kita terdahulu salafus soleh, karena memang mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, bahkan bisa jadi dengan diluputkan dosa-dosanya itu sehingga memperkecil area dosanya. Beda sama kita malah penuh dosa nih Mas. Iya, betul. Dan bisa jadi ulama-ulama kekinian ataupun ustadz-ustadz kekinian pun juga berangkatnya ini dari taubat ya. Iya, memang betul. bukan dari sanad yang bagus ketika beliau dari kecil gitu. Masya Allah. Lalu harapannya apa nih KSTV ke depannya? Kalau harapannya mungkin bisa semakin lebih besar lagi, dan kan masih banyak ustadz-ustadz yang belum terjangkau sama kita kan. Jadi harapannya ya mungkin nanti semakin banyak kajian-kajian ya. Kajian-kajian yang ada di Semarang itu masuk ke KSTV nanti semakin banyak.
Masya Allah. Subscribernya udah berapa sih? Sekarang sudah hampir 50.000. Wah, luar biasa. Ini IPTV ini masih belum sampai segitu nih Mas Ulu. Sudah 50.000. Iya, sudah hampir Masya Allah. kurang Berarti berapa ribu lagi gitu. sudah sekitar 3 tahun ya. 3-2 tahun. Oh, 2 mulai tahun aktif ya. Kayaknya mulai 2 tahun ini. 2 tahunan ya, Iya. Masya Allah. Dengan durasi 2 tahun dan subscribernya sudah 50 ribuan, Masya Iya. Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah dan bisa terus menambah semangat Mas Ulu. Timnya gimana Mas Ulu? Kalau timnya itu sebenarnya kita ada tim, cuman karena saya biasa kerja sendiri, jadi untuk sementara ini kita syuting sendiri, untuk editingnya sendiri. Tapi sebenarnya ada timnya kita. Masya Allah, sampai syuting sendiri, editing sendiri. Keren. Berarti CEO banget ya. Mas Ulu, KSTV ini kan memang formatnya dikhususkan untuk kajian ya. Iya, betul. Berarti lebih ke kajian apa sih? Maksudnya hanya tauhid saja atau memang nanti enggak. ada fikihnya atau ada kajian yang lain? Kalau untuk KSTV itu sebenarnya kita apa aja kita masukkan, Tad. Jadi kita nggak ada apa harus manhajnya apa tertentu atau apa, pokoknya selama itu masih kajian Islam, kalau kita diperbolehkan untuk mendokumentasikan, biasanya kita dokumentasikan, kita masukkan. Terus untuk menyeleksi dan parameter kan Afan ya, sekarang banyak sekali kan kajian-kajian yang menjurus ke terorisme, radikalisme. Itu gimana kayak sebuah KSTV untuk menyeleksi atau menyaring kajian-kajian itu? Ya biasanya kita kalau kita untuk ustadz-ustadz yang baru kita syuting kan kita juga nggak tahu kan. Yeah. Kadang kan kita udah di syuting ternyata isinya kayaknya kurang layak untuk ditampilkan gitu. Biasanya paling kita ambil yang bagusnya nanti kita masukkan, terus yang mungkin agak sensitif itu biasanya kita edit atau mungkin bisa sama sekali nggak kita tayangkan gitu. Berarti proses seleksi itu ketika sudah pengambilan ini ya, gambar ya atau pengambilan video ya? Iya, biasanya ya kalau kita sudah tahu sih biasanya kita nggak perlu lah untuk merekam yang di sana gitu sih. Cuman kalau kita nggak tahu ya udah kita rekam aja sih seperti biasa. Oh Masya Allah, ya luar biasa ya. Ya mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang subhat dan kajian-kajian yang disebut radikalisme itu belum tentu radikal juga ya. Iya. Kalau bicara radikalisme itu memang sensitif ya. Iya, soalnya kan di Semarang itu kan banyak ustadz dan kita juga kadang nggak tahu, kita hari ini ngesut mungkin dari kajian Salafi, terus besoknya kita ngesut lagi dari kajian Aswaja gitu kan. Tapi kan kita niatnya kan kita ambil baiknya, kita buang buruknya kan gitu. Betul. Kalau di situ ada mungkin tema-tema yang agak sensitif gitu, paling kita keep. Nanti kita sampaikan dulu sih biasanya sama ustadznya, Ustadz nanti yang bagian ini nanti enggak kita tayangkan, atau biasanya kalau sudah kita edit kita berikan dulu ke ustadznya. Ustadz ini kira-kira sudah bisa ditayangkan apa enggak gitu. Soalnya kemarin juga ada sih beberapa ustadz yang, Mas nanti yang ucapan saya yang tadi jangan ditayangkan, biasanya gitu. Nah kalau sudah gitu kan berarti saya harus seleksinya harus lebih detail. Saya seleksi terus saya sampaikan ke ustadznya dulu. Wah, Masya Allah. Ya itulah sebuah proses pemirsa, di mana kalau kita bicara dapurnya channel YouTube apalagi di kajian ya, ranah dakwah itu ya memang harus selektif dan juga benar-benar bisa menampilkan yang apa ya bahasanya, tidak menjadikan ciri khas seperti radikalisme, terorisme dan sebagainya lah gitu. Iya, betul. Tapi mungkin kalau saya kira masalah pemahaman juga penting ya Mas Uluh ya, karena masyarakat kita ini, umat muslim ini kadang-kadang dibutakan hal-hal seperti itu, istilah-istilah kayak radikalisme atau terorisme itu sebenarnya apa sih, dan pemahamannya gimana sih itu, wallahu alam bisawab ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Mas Uluh, kembali ke KSTV. KSTV kan subscribernya sudah 50.000. Iya. Dan timnya tadi ada juga ya, walaupun sebagian besar dikerjakan sendiri. Iya, sebagian besar dikerjakan sendiri. Jadi pahalanya diambil semua pemirsa. Lalu untuk kantor alamat gimana Mas? Kalau untuk sekarang kita masih di rumah, cuman rencana kita mungkin ke depan mau bikin semacam base camp. Kemarin sudah ada sih,
Cuman karena masalah teknis kita pindah lagi ke rumah dan mungkin nanti ke depan kita mau bikin basecamp lagi. Masya Allah. Nah, sobat pemirsa, nih kesempatan besar nih, sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang saat ini mendengar dan melihat tayangan ini dan bisa jadi memiliki tempat ya. Iya, betul. Yang nganggur ataupun yang betul, mungkin betul. belum bisa dimanfaatkan, mungkin bisa dimanfaatkan oleh timnya KSTV untuk menambah pahala, menambah amal jariah gitu, Iya. Mas. Boleh ya kalau Boleh sobat banget. pemirsa Islamicpreneur TV Boleh banget. berkenan. Dan nanti konsep kantornya itu seperti apa, Mas? Mau dibuat konsep kajian atau podcast atau apa? Iya, itu kan kalau untuk kantor itu kan kemarin kan kita sebenarnya kita cita-citakan itu kan studio dakwah itu kan. Jadi iya. studio dakwah itu kalau untuk KSTV sendiri kayaknya terlalu besar. Jadi kita memang rencananya nanti bisa gabung dari YouTuber dakwah yang di Semarang, mungkin seperti IPTV juga bisa gabung. Nah, nanti kita sediakan tempat di situ untuk misal ruangan untuk podcast, terus untuk ruangan untuk kajian umum, dan nanti bisa dipakai bareng-bareng. Rencananya sih seperti itu. Masya Allah. Jadi Iya. kita bersinergitivitas nih. Iya, maksudnya gitu. Jadi tiap hari kan bisa mungkin ada syuting di situ terus kan, Iya. meskipun nggak cuma KSTV. Makanya kan itu kantornya saya kasih nama kan Studio Dakwah. Wah, Jadi keren, bukan keren. KSTV-nya. Bukan hanya KSTV ya, Iya. tapi ada beberapa channel Iya. YouTube berkaitan dengan dakwah dan bisa menggunakan fasilitas tersebut. Iya, betul. Wah, luar biasa nih pemirsa. Tunggu apa lagi nih pemirsa nih saat ini nih yang mendengar dan menyimak tayangan ini, kalau punya tempat yang nganggur dan memang tidak terpakai, mungkin bisa kita manfaatkan untuk sebagai studio dakwah. Dan tentunya ini akan berpotensi menyebabkan pundi-pundi amal jariah yang besar sekali, dan tentunya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Mas Uluh, KSTV itu untuk nanti ke depannya setelah memiliki studio dakwah ya, itu akan ada konsep baru nggak? Kalau untuk konsep KSTV-nya sih kita paling mentok ya masih nge-shoot kajian kan. Terus kita kemarin juga sempat bikin podcast juga, cuman karena masalah tempat itu tadi kita akhirnya balik ke rumah lagi. Kita belum dapat tempat sampai sekarang kan. Sempat kebanjiran juga ya? Iya, sempat kebanjiran. Jadi kita punya tempat itu 2 kali dan tempatnya itu kebanjiran semua. Masya Allah. Yang pertama itu dulu yang apa kayak rumah tua itu kan. Itu pertama kajian kita KSTV itu. Jadi itu ustadznya ceramah itu bawahnya banjir sebenarnya. Masya Allah. Tapi Ustadznya nyaman-nyaman aja. Ya belum sampai lah, tapi udah sebelah itu udah air udah mulai masuk. Masya Allah. Nah, terus yang kedua ini kan kita dipinjemin itu sama Ibu Aminah itu orang apa Pertamina itu dipinjemin. Nah, itu ternyata juga banjir juga. Jadi sempat kebanjiran semua peralatan podcast kita di situ. Oh, Masya Allah. Nah, terus karena kemarin tempatnya dipakai, ada keperluan pemiliknya, jadi kita bawa pulang lagi peralatan podcastnya. Nah, sampai sekarang kita belum dapat tempat juga sih. Masya Allah. Nah, inilah dalam dunia dakwah itu kendala pasti ada ya, Mas Uluh ya. Pasti, Tat. Dan hambatan, terus yang menyebabkan kita itu futur, malas, itu juga ada. Iya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Betul. Janganlah kalian mengikuti godaan-godaan syaiton. Ada yang lain lagi nggak, Mas, hambatan-hambatan selama mengelola KSTV? Kalau hambatan sih untuk sekarang paling ya itu tadi, Tat. Kita kadang kan males gitu kan. Kadang kalau pas lagi sibuk kerja gitu kan, kadang kita males. Cuman kembalinya lagi ya ke kalau ini nanti dibiarin lama-lama juga kasihan juga yang dulu ngasih donatur kamera, terus yang ngasih ngasih laptop itu buat ngedit. Jadi kita ya terus aja. Ya, kita harus menjadi orang yang amanah ya, Mas Uluh ya, karena ketika orang ini berdonasi kan harapannya tujuannya satu, untuk mendapatkan amal jariah, dan kita pun yang melakukan juga insya Allah mendapatkan juga. Dan kalau kita berhenti ya semuanya jadi berhenti. Dan hambatannya yang sekarang kan jarang ada kajian umum kan. Ya, semua online. Semenjak pandemi ini kan, jadi kita agak berkurang untuk apa kajian-kajian umum. Biasanya kan dulu kan ada Ustadz Abdul Somad datang ke Semarang, terus ada Ustadz nasional. Sekarang kan jarang. Betul. Iya. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar pandemi bukan plandemi ya. Iya, pandemi. Karena Masya Allah ya, kalau kita bicara pandemi ini banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa kita koreksi gitu. Dan
Kita bukan tidak peduli sih ya, kami sebagai channel-channel dakwah bukan tidak peduli terhadap pandemi, tapi kita lebih objektif dalam menerima kenyataan itu sih. Yang nomor satu itu, apakah ini emang masuk di akal, masuk ilmiah atau tidak gitu sih. Mas Uluh, KSTV sudah 2 tahun lebih ya, sudah mencapai subscriber 50.000. Pasti kan ada netizen nih ya, yang komen-komen gitu. Ada yang mungkin komen ya mendukung, ada yang ya tengah-tengah. Gimana menghadapi komen-komen yang ngebully lah? Kalau yang ngebully sih jarang sih kita. Oh jarang ya? Iya, cuman paling kalau sekarang itu kan dakwah di YouTube itu kan banyak orang yang stigmanya, wah banyak duitnya ini dapatnya kan gitu. Nah itu biasanya kita yang agak susah, padahal hasilnya AdSense itu kalau untuk operasional untuk kita beli peralatan sampai sekarang itu belum ada apa-apanya kan gitu. Iya. Ya paling itu sih, kalau membuli sih kayaknya nggak ada. Cuman kalau mungkin di beberapa konten kita ada sih yang komentar-komentar gitu, tapi tak biarin aja sih. Selama dia nggak berkata kotor gitu, tak biarin. Iya. Nih bicara konten tadi, ada nggak tayangan yang satu tayangan itu memang viewnya tuh paling tinggi Mas Uluh? Ada sih. Kalau yang di KSTV itu yang tinggi itu yang dulu kita nge-shoot kontennya Kohani. Ustadz itu kan yang mu'alaf itu, MCI itu, sama Kohlo. Mu'alaf juga. Jadi Ustadz Kohlo itu debut pertamanya beliau ceramah itu kita yang nge-shoot. Ya sebenarnya bukan pertama sih, udah beberapa kali, cuman kan beliau belum banyak dikenal orang gitu loh. Iya. Nah ketika belum banyak dikenal itu kita shoot, dan ternyata dari tayangan video itu banyak orang mengenal Kohlo sampai sekarang. Oh, Masya Bahkan Allah. beliau punya channel sendiri kan, juga ada yang beliau kan tempatnya di Jakarta. Nah, itu juga ada channel yang khusus nge-shoot kajiannya Kohlo itu sampai sekarang. Jadi laris beliau. Masya Allah ya. Iya. Sampai dan saya berapa juga, itu viewersnya yang Kohlo itu? Kalau Kohlo itu baru mungkin 500 ribuan kayaknya. Nggak terlalu banyak. Cuman untuk ustadz yang bukan ustadz nasional kan ditonton segitu banyak sudah bagus. Bagus, dan beliau sekarang malah sudah jadi ustadz nasional beneran. Karena banyak yang nyari beliau kan, cerita-ceritanya itu bagus. Beliau orang Cina kan. Oh. Iya. Tionghoa ya. Iya. Masya Allah. Dan memang tujuan awalnya kan bukan mencari viewersnya ya, bukan mencari terkenalnya. Dan itu semua jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah ya memang tujuan dakwah kita itu satu bisa dijadikan amal jariah sebenarnya. Iya. Kalau masalah viewer dan sebagainya itu kan masuknya ke duniawi. Iya. Ya, dulu waktu kita bikin pertama kan juga gitu, mau ada yang nonton atau enggak ya. Biarin lah, pokoknya kita kan tujuan awalnya kan itu mau mendokumentasikan ustadz-ustadz kita dan ustadz-ustadz yang ada di Semarang masuk ke situ. Masalah itu nanti ada yang nonton atau enggak kan itu belakangan lah nanti. Tapi akhirnya semakin kesini kita juga mulai mikir gimana biar video-video ini nanti bisa ditonton banyak orang, karena kan banyak ilmu yang sangat bermanfaat di situ. Iya betul. Iya. Masya Allah. Sama Islamic TV di awal juga begitu ya. Iya. Dengan Pak foundernya Pak Ferdian nih, Masya Allah, nih, beliau orang yang tawadu dan luar biasa. Hampir semua dikerjakan sendiri juga pemirsa. Dan Masya Allah di awal kita memang sama Mas Uluh untuk tujuannya berdakwah tanpa masalah AdSense lillahi ta'ala lah, itu urusan nanti. Yang penting kita menebar kebaikan, mendapatkan amal jariah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan bisa berkontribusi pada umat gitu. Masya Allah. Mas Uluh kapan nih Insya Allah Islamic Partner TV diundang di KSTV? Nanti kalau sudah ada tempatnya. Nah ini catat pemirsa ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya KSTV dan Islamic Partner TV, dan juga semua sobat pemirsa Islamic Partner TV yang menyimak dan menonton tayangan ini. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Mas Uluh atas waktunya. Mudah-mudahan KSTV semakin banyak peminatnya, semakin banyak menebar kebaikan dan berkah. Dan Mas Uluh juga kapan-kapan harus ngisi di KSTV nih. Aduh jangan Tat. Nggak bisa Tat. Ilmunya dibagi-bagi Mas. Mungkin lebih ke ini ya, bicara ke teknis ya, bagaimana ya kalau teknis sih sedikit-sedikit masih bisa lah. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa ya pemirsa. Kita telah bertemu dengan orang yang luar biasa juga dalam membangun channelnya tuh sendirian, dan tujuannya di awal adalah untuk mendokumentasikan kajian-kajian para asatid yang berada di Semarang, dan mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat di kemudian hari. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar sampai viewersnya banyak, subscribernya juga banyak, dan ini di luar ekspektasi tentunya. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini melebihi dari ekspektasi yang kita harapkan. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.